Dan saya Siti Asia Arina Mangka dengan NIM 1058411113224. Dan saya Divya Prisca Salsabila dengan NIM 1058411111324. Dan saya Julkaida Rahman dengan NIM 10584111224. Dan saya Muhammad Faisal 10584111124. Dan saya Adil Rasyan Jawahir dengan NIM 1058411111524. Baik, kami akan mempresentasikan hasil web yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada website kali ini kami buat sebagai media promosi digital untuk Hotel Derindra Makassar yang dikenal sebagai hotel mewah dengan konsep lifestyle dan waterfront urban resort pertama di kota ini. Dalam pembuatannya, saya menggunakan HTML, CSS, dan bantuan dari framework Bootstrap serta library animasi dari AWS.js. Saya juga memasukkan elemen-elemen modern, slider, video autoplay, contact form, dan integrasi media sosial. Yang pertama untuk navbar. Untuk navigasinya saya menggunakan navbar yang dibuat dengan komponen dari Bootstrap. Di dalamnya terdapat 4 menu, yaitu home, reservation, event, dan login. Masing-masing menu saya arahkan ke halaman berbeda menggunakan tag ahref. Logo hotel yang ada di navbar juga saya jadikan link ke website resmi hotel Derindra. Jadi kalau diklik langsung menuju ke sana. Yang kedua, slider atau carousel. Di bawah navbar, saya pasang slider gambar menggunakan carousel dari Bootstrap. Ada 3 gambar yang berganti otomatis setiap 3 detik. Tapi pengguna juga bisa menggeser manual dengan menggunakan tombol panah. Slider ini saya kasih efek transisi fade agar kelihatan lebih halus saat berganti gambar. Yang ketiga ada section Derindra. Setelah slider, ada bagian about yang menjelaskan tentang Hotel Derindra. Bagian ini saya bagi 2 kolom. Satu berisi teks penjelasan, dan satu lagi berisi video hotel yang langsung diputar otomatis. Atribut autoplay tanpa suara juga menggunakan metode mute, muted, dan mengulangi terus. Itu loop. Layoutnya saya atur pakai grid system dari Bootstrap agar tampil rapi di semua ukuran layar. Yang keempat, saya buat fasilitas. Di bawahnya ada bagian facility yang latar belakangnya saya beri warna biru tua. Fasilitas yang tampilkan ada 5, yaitu all day dining, meeting and events, sunset infinity pool, Rawalagi wedding venue, mall Penisi Point. Tiap fasilitas yang saya tampilkan dengan gambar di satu sisi dan teks di sisi lain. Layoutnya tetap pakai grid Bootstrap. Untuk membatasi antar bagian, saya pakai tag HR dan saya kasih style garis emas agar biar kelihatan elegan. Semua bagian ini saya kasih efek animasi dari AWS biar bersaat digulir kelihatan lebih hidup. Yang kelima, saya buat kontak us. Setelah bagian fasilitas, saya buat form section kontak us yang isinya form input, dan untuk tipe inputnya untuk full name-nya di sini menggunakan tipe teks dan emailnya menggunakan tipe email, dan untuk pesannya menggunakan text area. Form ini saya lengkapi tombol kirim, button dengan tipe submit disusun di tengah halaman agar kelihatan simpel dan rapi. Di bagian paling bawah terdapat bagian footer. Saya buat footer yang terdiri dari 3 kolom. Pertama, kolom untuk logo dan sosial media. Saya tampilkan logo hotel dan 3 icon sosial media, yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube. Untuk ikonnya saya ambil dari Bootstrap Icons dan semuanya dikasih link ke akun resmi hotel. Yang kedua ada About Us, tentang kami. Di kolom ini saya tuliskan alamat lengkap hotel, nomor telepon, dan email untuk reservasi. Yang ketiga ada Google Maps. Untuk kolom ketiga ini, saya isi dengan Google Maps langsung dari menggunakan kode iframe. Jadi pengunjung bisa lihat lokasi Derindra secara langsung. Tata letak footer ini juga saya atur pakai grid Bootstrap biar responsif. Oke, pada website kali ini kami telah membuat dia lebih responsif agar dapat terbuka di berbagai perangkat, seperti contohnya HP. Beginilah kurang lebih tampilannya jika dia tampilan HP. Teks dan video serta gambarnya saya telah sesuaikan dia sesuai ukuran HP agar nyaman di mata user. Dan saya juga menghubungkan dia ke database. Database-nya itu saya buat di MySQL di PHP Admin.
namanya itu hotel. Dalam database hotel, saya telah membuat juga tabel untuk reservasi serta untuk usernya. Oke, mungkin sekian dari bagian indeksnya. Pada halaman ini merupakan halaman web berbasis PHP yang berfungsi untuk melakukan reservasi kamar hotel, yaitu struktur filenya dimulai dengan teks deklarasi doc type HTML yang menunjukkan bahwa halaman ini menggunakan HTML5. Bagian awal kode terdapat script PHP yang mengimpor file koneksi database di PHP pada saat form dikirim, yaitu menggunakan metode POST. Data yang diinputkan oleh pengguna yaitu nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah tamu, jenis kamar, dan permintaan khusus. Itu akan dimasukkan ke dalam table reservation melalui query SQL insert menggunakan metode prepare dan execute dari PD0 untuk mencegah SQL injection. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian tata letak. Untuk tata letak atau layout dan pengaturan margin, kami menggunakan library CSS dari Bootstrap. Kami memilih Bootstrap karena penulisannya ringkas dan mudah dipahami, cukup ditambahkan melalui atribut kelas di elemen HTML. Contoh, MB3 untuk memberikan margin bottom dan MT4 untuk margin top. Dengan Bootstrap, Chrome terlihat lebih rapi, responsif, dan lebih cepat dikembangkan tanpa menulis CSS dari nol. Untuk bagian wedding dan social event ini, saya tampilkan beberapa gambar acara pernikahan dan nama sosial medianya. Untuk bagian weddingnya dan social event ini, saya tampilkan beberapa gambar acara pernikahan dan sosial medianya yang pernah diadakan di Hotel Derindra. Bagian ini saya buat supaya pengunjung website Derindra bisa langsung melihat suasana dan konsep acara yang bisa dilakukan di Hotel Derindra ini. Nah, strukturnya ini saya susun seperti ini. Di bagian atasnya itu judulnya, itu wedding dan social event. Di bawahnya itu ada beberapa gambar yang saya tampilkan satu persatu. Gambar pertama itu ada isinya tentang national wedding. Kalau ditindih Simor, maka informasi lengkapnya ada di dalam gambar ini. Dan kita lanjut ke gambar kedua, itu tentang Inimete wedding. Nah, kalau kita tindih lagi Simor, maka informasinya di dalam ini lengkap. Kemudian kita kembali lagi ke gambar ketiga, yaitu expression and occasion finning dining, tentang dinner. Kalau kita mau dinner, kita tindih Simor, maka gambarnya mencakup semua informasi ini lengkap. Mulai dari harganya, semua gambar begitu lengkap di dalam informasinya tersebut. Tinggal kita mau pesan apa aja. Kita mau pesan national wedding kah atau apa. Kemudian setiap gambar itu kenapa saya beri tombol Simor? Karena kalau diklik itu akan membuka gambar versi ukuran besar seperti yang tadi, supaya kita tahu lebih lanjut tentang informasi Hotel Derindra tersebut. Nah, kemudian kenapa biar tampilannya lebih rapi dan terpisah seperti gambar ini? Saya tambahkan garis horizontal tipis yang berwarna hitam di antara masing-masing gambar seperti ini, supaya lebih rapi. Gambar-gambarnya sendiri saya potong dan sesuaikan ukurannya dengan seragam dan tidak membuat layout menjadi berantakan. Nah, ini tidak berantakan kan? Kemudian garis pembatas setiap elemen ini seperti ini. Nah, garis pembatas antar elemen ini, semua elemen ini saya bungkus ke dalam kontainer yang bernama wedding container dan wedding section. Lalu saya atur posisinya dan paddingnya dari file CSS supaya tetap kelihatan responsif dan kelihatan estetik dan menarik para pengunjung untuk mengunjungi website Hotel Derindra. Halaman ini merupakan halaman login admin untuk sistem reservasi website.
kami yang menggunakan PHP untuk bikin dan bootstrap untuk tampilan. Bagian awal kode PHP mulai sesi dengan victim start dan mengambil file koneksi database yaitu DT-PHP. Sistem kemudian memeriksa apakah pengguna sudah login dengan mengecek variabel sesi admin login, serta memastikan waktu login tidak lebih dari 10 menit. Penggunaan perbandingan time. Jika sesi masih aktif, pengguna langsung diarahkan ke halaman reservasi PHP. Apabila form login dikirim melalui metode post, kode mengambil input email dan password, kemudian melakukan query ke tabel user untuk mencari data pengguna berdasarkan email yang diberikan. Password diverifikasi menggunakan fungsi password verifikasi agar aman terhadap serangan. Jika verifikasi berhasil, sesi login baru dibuat dengan menyimpan status login, email pengguna, dan waktu login. Selain itu, nama user juga disimpan selama 1 jam untuk keperluan tambahan. Setelah itu, pengguna diarahkan ke halaman daftar reservasi. Jika login gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan. Di sisi tampilan HTML, halaman menggunakan Bootstrap untuk menghasilkan desain responsif. Daftar diletakkan di bagian atas dengan menu navigasi ke halaman lain. Form login diletakkan di tengah halaman dan dilengkapi pesan notifikasi dinamis, seperti pesan kesalahan jika login gagal, pesan peringatan jika sesi habis, serta pesan sukses setelah reservasi. Form diberi input email dan password, checkbox untuk menampilkan password dengan JavaScript, serta checkbox persetujuan syarat dan ketentuan sebelum login. Tombol login ditetapkan di bagian bawah form, diikuti dengan link untuk reservasi. Jika pengguna belum memiliki akun, selain itu terdapat JavaScript sederhana yang mengatur fitur show password dengan menggunakan tipe input password menjadi teks saat checkbox diaktifkan. Secara keseluruhan, kode ini menggabungkan logika login yang aman dengan validasi sesi, password, serta tampilan user friendly yang mendukung pengalaman penggunaan yang baik. Misalnya, kita masukkan email dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya, dan ingin menampilkan password yang sudah dimasukkan, tinggal checklist di bagian ini. Dan merasa sudah yakin dengan passwordnya, tinggal checklist di bagian ini. Dan ke login. Jika loginnya berhasil, maka akan ada notifikasi alert. Dan akan melanjutkan ke bagian data reservasi. Dan jika kita memasukkan email dan password salah, misalnya, jika email dan password yang kita masukkan salah, maka ada notifikasi email atau password salah. Di sini saya akan membahas tentang bagian form untuk login. Di sini saya desain dengan tampilan yang simple tapi modern, dan di tengah halaman form saya membuat dengan tampilan kotak berwarna putih dengan bayangan halus biar kelihatan elegan dan nyaman dilihat. Di sini terdapat beberapa form. Di sini ada email, di sini juga ada kolom input untuk paspor. Di sini juga ada checkbox untuk menampilkan paspor. Di sini juga ada checkbox untuk penyetujuan syarat dan ketentuan. Di sini saya menambahkan tombol login, dan untuk bagian paspor saya menambahkan fitur lihat tutup paspor di bagian sini. Jadi kalau checkboxnya dicentang, password akan terlihat atau tersembunyi jika tidak dicentang. Fitur ini memudahkan user supaya bisa ngecek apakah pasportnya sudah benar ataupun belum. Di bawahnya lagi ada checkbox buat persetujuan syarat dan ketentuan. Checkbox ini wajib dicentang sebelum bisa klik tombol login. Form ini saya berikan animasi zoom in up pakai iOS. Jadi saat halaman dibuka, formnya muncul dengan efek smooth dari bawah ke atas. Dan di latar belakang ini, saya juga menambahkan gambar hotel agar lebih estetik dan sesuai dengan tema branding Hotel Darindra. Yang memiliki akun bisa menekan registrasi tier. Lalu, yang pertama, kode memulai sesi dengan session start, memanggil file koneksi database dengan db.php. Bila sistem memeriksa apakah admin sudah login,
dan mengecek apakah sesi login masih aktif atau lewat perbandingan waktu login dengan time. Waktu diberikan hanya 10 menit. Jika sesi valid kurang dari 10 menit, langsung diarahkan ke halaman reservation list PHP. Jika sesi habis, harus login ulang dan menampilkan pesan peringatan. Yang kedua, proses login. Jika form login dikirim lewat metode post, sistem mengambil database dan password yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian dilakukan pencarian di database pada tabel user berdasarkan email. Password diverifikasi dengan fungsi password verify untuk keamanan atau disebut hashing. Jika cocok, contohnya sesi login dibuat dengan admin, logger in, email, dan login time. Yang kedua, cookie dengan nama user disimpan dalam 1 jam. Yang ketiga, penggunaan diarahkan ke halaman reservasi. Jika gagal, muncul peringatan pesan kesalahan di dalam halaman login. Yang ketiga, tampilan login. Di sisi tampilan, halaman login dibuat dengan Bootstrap agar responsif dan mudah digunakan di berbagai perangkat. Elemen penting dalam form login yaitu input dan password. Yang kedua, checkbox untuk menampilkan password. Yang selanjutnya, checkbox setuju, syarat dan ketentuan. Yang selanjutnya, registrasi. Selanjutnya, tombol login. Lanjut link ke halaman registrasi. Juga tersedia pesan notifikasi dinamis, yaitu jika pesan sukses, misalnya setelah registrasi. Yang kedua, peringatan jika sesi habis. Lanjut, pesan error jika login gagal. Lanjut, sistem keamanan. Sistem ini sudah memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan pengguna, yaitu menggunakan hosting, password. Yang kedua, cek durasi sesi login agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga, simpan cookie nama user. Yang selanjutnya, desain antarmuka yang user friendly. Baik, ini merupakan halaman admin panel untuk melihat data reservasi hotel dari database. Sistem ini memuat data dengan query sistem select from reservation order BID desert. Ini menampilkan reservasi terbaru terlebih dahulu. Kemudian keamanan dijaga melalui yang pertama ada sesi login yang hanya admin yang sudah login yang bisa masuk ke database-nya, yaitu session admin login in yang bisa mengakses halaman. Jika tidak, maka diarahkan ke login PHP. Kemudian data reservasi ini memiliki timeout sesi, yaitu jika lebih dari 10 menit sejak login, maka sesi akan otomatis dihapus dan pengguna diarahkan kembali ke halaman utama untuk kembali ke login. Kemudian ada cookie sementara. Jika cookie nama user ditemukan, akan muncul alert ucapan selamat datang yang menampilkan email admin. Lalu cookie dihapus. Tampilan ini menggunakan Bootstrap dan jika tidak ada data, maka muncul pesan belum ada data reservasi. Jika ada, maka ditampilkan dalam tabel seperti ini dengan informasi lengkap. Ada nama, email, nomor HP, check-in, check-out, tamu, tipe kamar, dan permintaan khusus. Kemudian tiap baris memiliki tombol edit dan hapus dengan menginformasi sebelum menghapus. Di bawah tabel ini ditampilkan email admin yang login, tombol logout, dan tombol kembali ke from reservation. Kemudian pada bagian utama, jika tidak ada data reservasi, sistem akan menampilkan pesan informasi belum ada data reservasi. Kemudian HTML special harsh ini digunakan untuk mengamankan output dari potensi serangan EXSS. Sementara N12 bar menambahkan pemformatan baris baru untuk kolom permintaan khusus. Jadi secara keseluruhan ini adalah dashboard admin yang aman dan interaktif untuk menampilkan data reservasi secara lengkap. Seperti ini, sudah ada semua di dalamnya lengkap dan membuat admin untuk mengelola dengan baik di data reservasi. Baik, ini halaman edit reservasi. Ini merupakan halaman edit reservasi hotel yang hanya dapat diakses oleh admin yang sudah login melalui sesi session start dan pemeriksaan session admin login in. Jika tidak ada ID pada URL atau data tidak ditemukan di database, proses akan dihentikan dengan pesan error. Maka saat admin mengisi form metode post, sistem menjalankan for update yang menggunakan prefer statement untuk mengubah data reservasi seperti ini. Kalau kita mau mengubah
data reservasi kita, contohnya mau kita edit, maka saat admin mengirim form metode post, sistem menyerahkan ke update menggunakan prepared statement untuk mengubah data reservasi berdasarkan input form, lalu mengarahkan kembali ke halaman daftar, yaitu reservation list PHP. Form ini, HTML ini ditampilkan dengan data yang sudah terisi pada sebelumnya profile dari database yang mencakup nama, email, nomor HP, tanggal check-in, check-out, jumlah tamu, dan tipe kamar dengan drop-down otomatis terpilih dan permintaan khusus. Dan tampilan ini menggunakan bootstrap agar rapi. Tombol simpan ini tombol simpan perubahan dan mengirim data, sedangkan batal itu kembali ke daftar reservasi tanpa menyimpan. Jadi secara keseluruhan ini halaman ini merupakan form edit aman, memanfaatkan prepare statement untuk mencegah SQL injection dan hanya admin yang bisa akses oleh admin yang sah yang betul-betul email sudah terdaftar di database. Jadi hanya admin yang dapat mengubah ini. Kalau pengisi nggak bisa, jadi harus betul-betul admin yang sudah terdaftar di database yang bisa mengubah edit reservasi ini. Nah, contohnya nomor kita salah atau nomor kita yang salah mau ditambahkan atau diedit, bisa diedit kemudian disimpan perubahan. Mungkin sekian dari kelompok saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.